melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut niki membatalkan sholat. Misalnya melangkah 3 langkah berturut-turut batal sholat, atau tiang punggung menggaruk-garuk dengan anggota yang besar niki 3 kali gerakan batal. Nah, ini adalah tentang gerakan lebih atau gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota lain membatalkan sholat. Adapun lamun gerakan ini gerakan ringan dengan mempergunakan sopok jari, misal tiang punggung begini di otak, terus ada tiang bernempel langkah 5 di otak. Nah, lalu ujung jari hijau tiang punggung mengenai atau menyentuh si genit ini, ada tiang punggung ngaruh orang ini berkali-kali berturut-turut, sering sekalipun tidak membatalkan sholat. Atau dengan temu jari misalnya, lalu lapak iman tetap tidak bergerak, misalnya orang ini niki tidak membatalkan sholat. Ya, jadi pada marakan setelah jadi yang lulus kebetulan untuk tasyahud, marah niki kan, marah niki tidak membatal sholat, atau muter-muter marah niki tidak batal, karena nanti termasuk gerakan ringan dengan menggunakan jari, salah satu jari. Nah, al-jubnin atau dengan kelopak mata. Kelopak mata tiang punggung berkali-kali berkedip di dalam sholat, misalnya berkali-kali dan berturut-turut dengan sebab Nabi, misal dengan sebab tiang punggung kena isi sepat. Mungkin Arab nyaman-nyaman kecil ini kita balik pada tiang punggung tersebut misalnya. Tiang punggung usut marah itu harus menggunakan sopok jari. Adapun lamun marah ini dia sambil gerak anggota kulit batal. Atau tiang punggung tidak menggunakan telunjuk ataupun sopok jari, tiang punggung gerakan kelopak mata niki dengan tujuan untuk nanti membunuh terseksi dalam balik pada tiang punggung dengan niki gerakan kelopak mata bawah maupun atas, maka niki dia membatalkan sholat yang punggung. Au syafatin atau gerakan daripada bibir. Waktu yang punggung baca bergerak. Karena Arab memang Nabi salah soko atau beberapa huruf isi memang alat ucapnya adalah bibir, bibir ini. Karena di dalam rongga mulut yang belum memiliki terdapat alat-alat ucap untuk mengucapkan Nabi konsonan ataupun vokal. Artinya konsonan ini adalah huruf-huruf isi mati, misalnya ini konsonan. Kemudian vokal adalah isi itu ba, bi, bu, ma, fi, bu, ro, re, dan ini. Nah, ada beberapa huruf memang alat ucapnya melibatkan bibir, misalnya ba, mim, dan ini fa. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bergerak bibir yang punggung kira-kira kali dia bergerak. Misalnya oleh Al-Fatihah, Arab beberapa huruf isi memang menggunakan alat ucap bibir. Kemudian kelompok balik isi bacaan surat tergantung daripada pendek dan panjangnya surat. Kita baca di dalam setelah Al-Fatihah kita banyak bertemu dengan huruf-huruf isi menggunakan alat ucap 2 bibir. Lalu bergerak-gerak. Nah, ini tidak membatalkan
gerakan ringan. Au dakarin atau perabotan yang lungguh. Nah ini perabotan yang lungguh, bergerak lewat yang lungguh, bergerak lewat yang lungguh sujud, bergerak. Au lisanin atau lidah ini kena bergerak lewat yang lungguh baca kalimat Nabi dan dua rukun kaum yang ada sunat-sunat apa dan sunat hayat. Li'annaha tabi'atun lima'aliha al-mustaqirrati, karena bahwasanya itu si alat berupa pelupa mata, kemudian bibir, zakar ataupun lidah, ia mengikut bagi tempatnya yang menetap, bagi tempat menetapnya. Kalau asabat seperti halnya jari-jari mengikut bagi tapak tangan, bagi tapak tangan. Kemudian jari kaki mengikuti tapak kaki. Apabila bergerak sendiri tanpa gerakan daripada tapak baik tangan maupun kaki, maka gerakan daripada ujung jari-jari intinya membatalkan karena gerakan ringan. Kalau asabat seperti halnya jari-jari. Walidhalika bahwa dan karena itulah wal musannif membahas anna harakatal lisan, bahwasanya gerakan lidah in kanat ma'a taqwilihi, sekalipun ada gerakan lidah itu adalah beserta perpindahannya amalan daripada tempatnya. Anehnya in kanat ma'a taqwilihi amalihi, jika ada gerakan itu adalah gerakan yang berpindah daripada tempatnya, abqala tadatu minha, niscaya membatalkan oleh tiga gerakan berturut-turut daripadanya. Misal barang yang lungguh di dalam sholat, barang yang sejikit, makan barang itu sambil yang lungguh mungkin membacanya dibaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Gerakan. Nah, lidah yang lungguh, bibir yang lungguh ini ia beriak tempat, maka ia mengikuti tempat. Apabila dengan sebab ini ikut bergerak tempatnya, niscaya isi membatalkan adalah gerakan tempat ini sendiri. Barangkali lampak umat yang lungguh, lalu tidak bergerak, hanya jadi bergerak, berarti tidak membatalkan. Lagu-lagu minggu bergerak tempat nempel ini, ia bergerak maka membatalkan. Si membatalkan dia jadi lagu kapak si bergerak. Ini mana diketahui lagi ma'al-inan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala matawilihi al-mahalihi abtala-talatun minha, membatalkan oleh tiga daripadanya. Qala syekhuna telah berkata guru kita wa huwa muhtamal, dan dia tadi hamil. Wa kharaja bil asabi'i al-kabur, dan keluar dengan asabi' itu adalah tapak tangan. Maksudnya adalah gerakan-gerakan jari baik sekali maupun dua ataupun dulu bergerak berulang-ulang dan gerakan yang banyak tidak membatalkan, maka berbeda dengan telapak tangan. Berbeda dengan telapak tangan. Matahari dua talatan, maka gerakan telapak tangan itu 3 kali, walaupun berturut-turut mubtilun, membatalkan para secara itu, karena termasuk anggota beli dan gerakan-gerakan orang. Illa ayyakuna bihi jarabun, kecuali bahwa ada baginya macam koreng ini gitu. Koreng.
La yasiru ma'ahu, tidaklah menjadi bersamanya hadatan kebiasaan anak-anak kaki atas ketiadaan menggaruk. Artinya lamun dia tergaruk, dikit la yasbiru sebenarnya, la yasbiru ma'ahu adatan, tidak bisa sabar, tidak bisa tahan bersamanya kebiasaannya ala adamil hati atas ketiadaan menggaruk. Pada tujuh di darurat maka tidak membatalkan karena darurat. Misal barang ini, kadang-kadang ini orang geni. Kemudian nanti yang tunggu garuknya sampai bergerak dengan garukan ini, atau di tempat lain karena yang tunggu garuk orang itu doang di tempat di depan dia ngebau gerak geni dikit lalu yang rumahnya garukannya yang di kadang-kadang milu bergerak lampak iman dan itu di darurat. Maka gerakan pelukan yang di darurat ini adalah tidak membatalkan akan sholat. Dan ini menurut saya pun kalau tujuh di darurat itu kalau saya berkata kita wa yufadu minhu, dan diambil juga pemahaman daripadanya annamat ubtuliya biharakatin ittirariyatin, bahwa orang-orang yang diuji dengan gerakan-gerakan yang terpaksa, yang syai'an yang terbit daripadanya amalul kathir, pekerjaan yang banyak, subiha bihi, dimaafkan padanya. Jadi maksudnya dalam ambil itulah dikias. Apabila gerakan tangan lewat menggaruk karena darurat terlalu gagal mengakibatkan gerakan telur atau lebih daripada telur cara berturut-turut, maka tentu gerakan-gerakan lain isi berupa anggota belik, isi darurat, maka dia membatalkan akan sholat. Misal orang itu yang perlu dalam keadaan sholat antara dengan kira-kira dengan bukan yang melanggar semua peraturan Allah. Tiap perlu dalam keadaan sholat kebetulan jangan yang perlu muslimah yang perlu adilannya melanggar semua peraturan, padahal tiap perlu mampu untuk menyelamatkannya, lalu diselamatkan, maka tiap perlu dia akan membunuh lantaran dia terdapat dan menjadi isi motor walaupun ada yang membunuhnya. Padahal apabila tiap perlu bergerak karena di secepatnya langsung sama dengan itu, ada tiap perlu sedia dia dengan isi motor kan dia meninggalkan ini, lalu tiap perlu kembali kesak yang berjamaah. Oleh lalu selama yang perlu melakukan perbuatan isi membatalkan selainnya, maka gerakan-gerakan cepatlah darurat semacam ini tidak membatalkan sholat yang perlu. Karena darurat pada orang-orang secontoh dalam beberapa kita, misalnya masalah yang mudah ini ialah apa? Jadi tadi misalnya jadi sumur. Kebetulan sumur ini tidak dibentang misalnya pasti tidak diterima, maka tiang putus terminalnya berkewajiban untuk melakukan sebuah ini walaupun dalam keadaan sembahyang, dan untuk melakukan ini tiang tubuh berlari-lari nanti secepat-cepatnya berapa langkah itu berturut-turut, maka tiang tubuh tidak batal sholat. Marah itu masih lama waktu tiang tubuh kembali ke tempat saat sesudah dengan gerakan sekian banyak, maka ini masih dalam kelompok darurat yang membatalkan sholat yang dulu. Ia tidak biasa oleh gerakan itu sebagainya. Wa yukhadu minhu anna man ubtuliya jaharakatin ittirariyatin yamshaku anha amalul kathir subiha bihi, dimaafkan padanya. Wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan, warudduha, dan mengembalikan maksudnya tidak tepat semula, alat tawali,
atas berturut-turut bil haqqi dengan menggaruk marratan wahidatan satu kali, wa kadara begitu juga mengangkatnya. Berarti yang menggaruk dan aku beli sekali yang prolekan mentelah, kemudian yang kembalikan balik mentelah, malik yang kembalikan aku beli. Ya banyak gerakan itu lalu tidak berturut-turut, artinya dia arah spasi, arah jarak antara seperti tempat kedua niki tidaklah membatalkan. Wakada rafuha an sadrihi, begitu juga ketika dia mengangkat akan tangannya daripada dadanya yang masih tetap itu. Wa wada'aha ala mawdi'il haqqi, lalu dia menaruhnya atas tempat darurat marratan wahidatan satu kali. Ini tasala lahuma bil ufrad, sekalipun jika bersambung salah satu daripada keduanya dengan yang lain, maksudnya umat yang sebesar tinggi, kemudian nanti yang lumpuh pindah dia daripada tipak atau yang bergaru akan yang bisa. Walaupun antara itu kanan tiba kiri komunikasi berhubung kedua sekaligus yang belum angkat. Nah, lamun memang dia adalah tidak suatu satu udara, kemudian dia tunggu melakukan hal ini secara berturut-turut dulu kali karena kita tidak boleh, maka dia tidak membatalkan. Wa illa faqullu marratin, maka kalau tidak maka setiap kali ala istazhar syai'un, atas apa yang menjelaskan keadaan kita. Nah ini tentang gerakan isi membatalkan dan isi membatalkan. Jadi gerakan ringan berarti menggunakan anggota kecil. Gerakan berat berarti menggunakan anggota berat. Kemudian wabinukin amdan, dan batal itu si sholat binutin amdan dengan pembicaraan yang dilakukan secara sengaja, walau biikrahin, sekalipun yang dipaksa untuk berbicara. Memang kan beberapa riwayat menjelaskan layak di awal-awal Islam dan para sahabat masih dalam Islam ini dengan raus di dalam sembahyang sampai keturunan firman Allah, kunu ibadallahi qanitin, ya ayyuhalladzina amanu kunu ibadallahi qanitin, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang diam dalam sholat. Gimana daripada qanitin dalam hal ini? Saya harus baru seringkali para sahabat dan mereka dengan isi kuliah, kebetulan kita jadi pendengar pemimpin Arab Unta bagaimana berbeda dengan Indonesia lah, tenang mau bawa dulu tahu tenang sampai mana itu sampai itu para sahabat awal-awal turun kewajiban sholat le Madinah. Artinya si Madinah karena le Mekah dekman sempat Rasulullah SAW berjamaah le Masjidil Haram karena ia masih khawatir akan penganiayaan masyarakat Mekah siniman Islam. Nalik Madinah terjadi Madinah sampai turunlah firman Allah Subhanahu. Nah, makin tidak terjadi misalnya yang lumpuh walaupun terpaksa. Bentuk terpaksaan berbeda. Yang tunggu sedang sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba sebinian yang tunggu ia bergulir beda dengan apakah
dia boleh makan, boleh dengan meja dua, ada dalam bar, nabi lek balik ni penerang nabi dari kunci. Sementara sampai kepepetkan zuhur ini untuk memasak nasi dan memasak segala macam untuk kepentingan keluarga bijajari pakuai. Lah minta kunci jok itu di dalam ini pastilah bapak dengan jauh ni itu pasti. Nanti boleh bongkar ibu ni bapak. Lah maka itu tolong kunci ini kadang-kadang kepada bapak yang rumah zuhur terpaksa, sangat-sangat terpaksa. Padahal bapak ini kena dijaga. Kalau nak tolong dia boleh jadi dibawa sopok sandal di tempat sandal. Oh dia kejauh mungkin lagu ni kita boleh bawa sandal secara paling raksi paling bawah di sandal tempat sandal ini. Ini nak berjaga. Jadi walau ikrah terpaksa. Saya lama dengan dijawab kelimuran keluarga ibu ini. Nabi semangat berfungsi. Jadi termasuk itu batal masih batal, membatalkan akan sholat. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, walau bi-ikrah, sekalipun dengan cara terpaksa untuk mengucapkan kalimat itu yang dibutuhkan Rasulullah. Qala walau biharfaini dengan dua huruf. Memang kan di dalam bahasa yang maupun Arab satu kata itu satu huruf. Tapi lagi di dalam bahasa Arab satu kata satu huruf. Walaupun hanya satu huruf, lagu ini merupakan suatu kalimat yang bisa dipahami. Ini membatalkan. Biar baik. Au tawalaya atau huruf itu berturut-turut. Kama istazarahu, sebagaimana telah menjelaskan akan dia Syaihuna oleh guru kita min gairi Qur'anin, kalau dia tidak mempergunakan Al-Quran. Artinya nanti apabila tiang lungguh terpaksa untuk mengucapkan sesuatu dengan Al-Quran di dalam sholat itu, dengan kasat zikir, dengan kasat untuk iklam pemberitahuan di dalam sholat, lagu setiap perlu berbicara ini adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Misal arah sopok dengan niki yang mengadu dan mengeluh, yang mengeluh Nabi, yang mengeluh tentang sopok budak. Ya si aduan kebetulan kalau mengadu niki adalah sopok pejabat, baik pejabat kampung maupun pejabat desa sistem sholat. Sini ada sini paham karena sini budak niki adalah dengan Islam misalnya. Terus ya data di Islam kita tahu bahasa Arab. Kemudian Nabi jawab, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Lamun desiksa ia ini kan panjang demesa pada panjang demesa karena memang budak dia memilih pacung gawian dia bau sinata sinsia lapor oleh ketua RT kepala lingkungan atau kepala desa sedang sholat. Nah antena untuk meredakan ucapan daripada dengan isi melapor di saat pejabat ini sedang melakukan sholat, dia dijawab dengan kata-kata bahasanya saat lagu, jawabnya dengan Al-Quran dengan kasat zikir. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Marantan jawaban Nabi Isa tiba dasida Allah Ta'ala isi era dan itu Nabi dengan deklarasi Nabi Isa alaihissalam dari kiamat. Karena Nabi banyak para pengikut Nabi Isa sejembah beliau banyak. Nah lewat waktu Yaumul Hisab era terpanggil Nabi Isa. Isa maka disuruh umat menyembah anda. Seharusnya kan suruh ia nyembah aku. Mana kita sedang Allah Ta'ala. Nabi jawaban Nabi Isa, lewat waktu kaji masih hidup, apal masih lek bumi ya Allah.
dek kaji bani genyuruh umat kaji itu selain daripada Nabi sepuluh dikaji perintah kaji penyampaian. Lamun perlu dikaji suruh kaji nejak umat kaji untuk nyembah perlu dikaji tega. Dek wah kaji niki genyuruh nyembah dia Nabi nyuruh ia pada nyembah kaji. Lalu setelah kaji perlu dikaji taikan dipalangi. Terus antek menyembah kaji niki kan tanggung jawab perlu dikaji ya Allah. Tanggung jawab perlu dikaji. Nah ini antara sampean si Nabi Isa wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Nah itu. Lamun perlu dikaji azab ya Allah. Panjang perlu dikaji kamu. Terserah perlu dikaji. Wa in taghfir lahum perlu dikaji ampun ya fa innaka antal azizul ghafur. Perlu dikaji Maha Pengampun. Maha perkasa dan Maha Pengampun. Ayat niki sampun baca di solat si Rasulullah dengan perbek sampai di salam. Sambil nangis Rasulullah baca ayat ini. Ayat jawaban Nabi Isa terhadap desida Allah. Sampai para sahabat setelah selesai sholat, ya Rasulullah kan perlu dikaji 30 juz ngapal Al-Quran lagu, maka ayat sikit ini doang perlu dikaji ulang-ulangi. Waktu panjang, waktu ruku, waktu tidak, waktu sujud, waktu dulu antara sujud, bahkan sampai salam perlu dikaji baca. Nah yalah anda jawab Rasulullah, sehingga aku sangat mengkhawatirkan umatku baru dek tanggung jawabin era di depan Allah marahkan Nabi Isa mempertanggungjawabkan umat. Nangis Rasulullah sebagai bukti bahwa sangat peduli kepada tiang pelunggu. Persiapan dengan mangkit lewat hidup Rasulullah mental untuk Nabi menjawab pertanyaan Allah tentang umat beliau. Ialah tiang pelunggu ini akan dipertanggungjawabkan sampai hadapan Qadiral Jalil. Maka untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW, tiang pelunggu memperhatikan diri dengan Nabi, dengan melakukan sholat sesuai kajian petunjuk daripada Rasulullah melalui para sahabat, lalu tiang pelunggu melalui para al-karamun, para tuan-tuan tiang pelunggu barangkali disebut dalam kitab niki adalah sebagai pemberitahuan bahwa hal niki adalah membatalkan niki, tidak membatalkan niki sekedar makruh dan seterusnya. Nah, niki mungkin adalah sedang berbicara tentang an-nutqu walau biharfain. Ialah berucap walaupun dengan dua huruf, si bentuk pembicaraan atau menjawab pertanyaan dengan lain. Apabila tiang pelunggu menjawab misalnya dengan tasbih dan waktu panggilan, misalnya yang mengucap subhanallah, niat zikir, dia ada niat memberitahukan. Niat adalah zikir. Jadi ini termasuk subhanallah ini kan ayat Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yukrahu wa dzikrin atau zikir atau doain atau dengan doa lam yuqsad biha yang tidak dimaksudkan dengannya dengan Quran, dengan zikir dan doa itu mujarrad tauhid, tidak dimaksudkan dengannya mujarrad tauhid, yaitu semata-mata memberitahukan, bukan, tapi kaqaulihi liman ista'zanuhu, seperti ucapannya bagi orang yang meminta izin terhadapnya fit dukhuli pada masuk. Misal marani kita yang belum dalam sholat, apakah sholat sunat di Bali, kemudian arak satu tamu datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang belum menjawab dengan nanti subhanallah, kasat zikir, dia bermaksud menjawab. Berembeh yang perlu saling jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan doa atau zikir atau merupakan bagian daripada ayat Al-Quran. Tidak membatalkan, tidak batal. Atau setelah yang perlu jawab misalnya dengan subhanallah atau dengan doa atau dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan kasar doa di dalam nikah yang perlu lalu dengaran dengan si data ini. Lalu marah ini perlu dikaji izinan kaji tamat Pak sangkut mau dikaji. Nah ini Tuhan. Anda yang perlu mengucapkan
udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin ini ayat Al-Quran. Bisalamin aminin. Maka tiang pelunggu dengan mengatakan kalimat ini, tidak batal sholat yang pelunggu, walaupun ini adalah merupakan suatu pemberian izin kepada dengan singgah izin utama di sangkok di saat si perkara. Yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin. Marah firman Allah isi menyuruh yang luar erak tamat pada surga yang mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin. Tamai surga ini dengan penuh kesejahteraan dalam keadaan aman. Hal keadaan aman. Marah kita yang pelunggu di dalam sholat, tidak batal sholat yang pelunggu karena ini merupakan satu Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, subhanallah, alhamdulillah. Wala bi udkhuluha bi salamin aminin, masuklah kalian dengan penuh kesejahteraan dan aman. Fa in kasada, maka jika ia bermaksud al-qira'ata, membaca ayat Al-Fatihah, atau zikri atau zikir wadah sendiriannya. Artinya tidak berniat untuk baca ayat Al-Fatihah lagu semata-mata berkasat zikir karena sebagai respon daripada pengedengan izin dengan isi datang berdamu niki. Ma'at tambi, atau bersama tambi bersama perjagaan. Lam tabtul, tidaklah batal salatnya. Wa kadza in atlaqa, dan begitu juga jika dia umum, tidak berkasat zikir, tidak berkasat baca ayat, tidak berkasat untuk memberitahukan atau mengizinkan ala ma qalahu jam'un, atas apa yang telah mengucapkan dia oleh jam'un, banyak para ulama mutakaddimun yang ulama terdahulu. Lakinnan ladzi fit tahqiqi wad daqaiqi, tetapi pendapat daripada para ulama pada pendapat yang tahqiq dan daqaiq yang sangat-sangat licin, yang sangat lembut, al-butlan. Artinya sebagian daripada para ulama-ulama mutakaddimun ini menganggap ena itlaq, ena umum, dia dengan kasat zikir, dia dengan kasat ayat, artinya dia maksud membaca ayat, kemudian dia maksud doa, ya secara umum misalnya dari kasat seluruh ini batal menurut Nabi at-tahqiq dan daqaiq. Wa huwal mu'tamadu, dan pendapat yang mengatakan batal inilah yang perkuat. Wa ta'ti hadhihi suwarul arba'atu, dan akan datang nanti gambaran yang empat ini fil fathi alal imam, yaitu adalah pada pembuka atas imam bil Quran, dengan Al-Quran, awil zikri atau dan zikir, wabil jari bitankir bitakbir, yaitu daripada waktu jahar dengan takbir iltiqal minal imam, daripada imam, wal mubalik dan mubalik. Mubalik itu maksudnya menyambung daripada suara imam. Barangkali kamu juga men Allahu Akbar di imam, maka mubalik niki Allahu Akbar, walaupun memang soal speaker kan layan ribu, bahkan mungkin niki pirep 10.000, corong-corong sampai bawah tanah sampai paling atas. Sekedik doang muni sekedar kedengeran di seluruh ruang secara Masjidil Haram. Lagu mubalik ini tetap hukumnya adalah sunnah untuk lebih menegaskan nanti isi sampainya si imam berupa takbir intiqal di dalam melakukan sholat. Wata betulu biharfain, dan menjadi batalah dia dengan dua huruf. Jadi malah sabar ini dua huruf yang bisa dipahami. Nah ini adalah tentang hal si membatalkan akan sholat. Jadi di dalam kitab ini cukup banyak sini jelasan sebagai tanda perhatian daripada ulama ini untuk memberitahukan kepada tiang pelunggu secara betul-betul detail tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga dengan mengetahui hal ini tiang pelunggu agak hati-hati melakukan sholat. Andai dan separanin nunduk nungke dia tahu
kena dengar. Nah nikilah ia maksudnya. Sampai kamu bayangkan masih panjang pembicaraan kita tentang masalah nanti. Masalah an-nutqu bil harfaini, berucap walaupun dengan dua huruf yang bisa dipahami. Keparanima nikilah mengeluarkan kalimat-kalimat isi membatalkan atau sholat. Nah niki masih pembicaraan yang belum